billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cium kaki, minum air kaki, semuanya apa ni Bu? Bid'ah Bu. Saudara-saudariku, muslimin wal muslimat, di sepanjang sejarah kata bid'ah sering bergema di lorong waktu umat Islam. Ada yang mendengarnya sebagai suara peringatan, namun ada pula yang menyambutnya sebagai kabar gembira. Sebagian menatapnya dengan kecurigaan, seolah setiap hal baru adalah duri bagi agama. Namun, sebagian lain melihatnya sebagai bunga yang tumbuh dari tanah iman yang subur, memberi warna pada kehidupan berislam yang terus berkembang. Antara takut dan rindu, bid'ah sesungguhnya adalah cermin. Ia memantulkan dua wajah, yang satu takut kehilangan jejak Rasul, dan yang satu lagi rindu menghadirkan Islam di setiap nafas zaman. Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiri di antara keduanya, seperti penenun-penenun benang-benang hikmah. Mereka berkata, tidak semua yang baru itu gelap, dan tidak semua yang lama itu selalu terang. Yang benar adalah yang selaras dengan wahyu, dan yang salah adalah yang menentang cahaya petunjuk. Secara bahasa, bid'ah berarti sesuatu yang belum ada sebelum Nabi Muhammad. Bid'ah bisa menjadi embun yang menyuburkan atau kabut yang menyesatkan arah. Allah disebut Badi'us Samawati wal Ard, pencipta langit dan bumi, tanpa contoh sebelumnya. Maka tidak semua yang baru itu salah, karena kebaruan yang lahir dari hikmah adalah bagian dari rahmat dan kemajuan. Namun, bila yang baru menentang cahaya wahyu, maka ia berubah menjadi kabut gelap yang menutupi mata hati dari kebenaran. Para ulama seperti Imam An-Nawawi dan Izzuddin bin Abdissalam tidak menutup pintu bagi kebaruan. Mereka berkata, bid'ah itu seperti pedang bermata dua, bisa menjadi alat untuk menegakkan kebenaran atau senjata yang melukai agama sendiri. Imam An-Nawawi menyebut tidak semua bid'ah adalah sesat, karena ada bid'ah hasanah, kebaruan yang baik yang sejalan dengan semangat syariat. Ahlus Sunnah wal Jamaah membaginya menjadi 5 warna cahaya. Pertama, bid'ah wajib, seperti ilmu nahwu yang menjadi jembatan untuk memahami kalam Allah. Kedua, bid'ah sunnah, seperti madrasah dan pesantren, taman ilmu yang tumbuh setelah Rasul wafat. Ketiga, bid'ah mubah, seperti pakaian, teknologi, atau budaya. Langit luas, tempat awan kebiasaan berarak bebas. Keempat, bid'ah makruh, seperti menghias
masjid berlebihan, indah di mata namun bisa mencuri kekhusyukan. Yang terakhir, bid'ah haram, seperti ajaran yang menodai akidah, menyulut api perpecahan dalam tubuh umat. Pantulan amal cermin hati. Setiap bid'ah meninggalkan jejaknya sendiri. Dalam akidah, bid'ah yang menyalahi wahyu adalah duri dalam iman, menyesatkan, bahkan bisa memadamkan cahaya keyakinan. Namun, bid'ah hasanah justru menumbuhkan cinta kepada Allah dan memperindah amal dalam keseimbangan. Dalam ibadah, amal tanpa dasar syar'i ibarat bunga tanpa akar, indah sesaat lalu layu dalam pandangan ilahi. Hanya amal yang berakar pada dalil yang akan tumbuh menjadi pohon pahala di akhirat kelak. Dalam sosial, bid'ah bisa menjadi badai perpecahan, namun juga bisa menjadi jembatan persatuan, tergantung dari niat dan pemahaman umat. Dan dalam keilmuan, ulama berhati-hati memegang makna bid'ah, karena kesalahan dalam ilmu dapat memadamkan kepercayaan. Sedangkan bid'ah yang ringan, bila disertai keikhlasan, masih bisa menjadi jalan menuju ridho Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, bid'ah bukan hanya tentang hitam dan putih. Ia adalah ujian kebijaksanaan hati antara cinta kepada sunnah dan kebutuhan zaman. Ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan keseimbangan menjaga kemurnian ajaran tanpa menolak kebaikan yang baru. Maka sebelum menghakimi, bertanyalah kepada hati, apakah ini mendekatkan diri pada Allah atau menjauhkan darinya. Semoga kita termasuk hamba yang meniti jalan tengah, menjaga iman dengan ilmu, dan menebar kasih dalam setiap pembaruan.